Charles Robert Darwin, lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di Shrewsbury, Inggris. Sebagai anak kelima dari 6 bersaudara, Darwin tumbuh dalam lingkungan yang mendorongnya untuk mengejar minat intelektual. Namun, semangatnya untuk mempelajari ilmu kedokteran di Universitas Edinburgh tidak bertahan lama. Ketertarikannya yang sebenarnya terletak pada dunia alam. Pelayaran HMS Beagle menjadi tonggak penting dalam kehidupan Darwin. Selama 5 tahun, dari tahun 1831 hingga 1836, ia menjelajahi berbagai benua, termasuk Amerika Selatan, Australia, dan Kepulauan Galapagos. Di setiap tempat yang dikunjungi, Darwin mengumpulkan ribuan spesimen tumbuhan, hewan, dan fosil. Pengamatan yang teliti terhadap variasi makhluk hidup inilah yang kemudian menjadi dasar pemikirannya tentang evolusi. Bayangkan seorang pemuda Inggris yang meninggalkan kenyamanan rumah untuk menjelajahi dunia yang belum terjamah. Charles Darwin, pada usia 22 tahun, melakukan hal itu. Ia bergabung dengan ekspedisi ilmiah HMS Beagle sebagai naturalis. Selama 5 tahun, Darwin berlayar melintasi samudra, mengunjungi berbagai benua dan pulau-pulau terpencil. Salah satu tempat yang paling berkesan bagi Darwin adalah Kepulauan Galapagos. Di sana, ia menemukan keajaiban alam yang tak terlupakan. Darwin mengamati berbagai jenis burung finch yang hidup di pulau-pulau yang berbeda. Yang membuatnya takjub adalah bentuk paruh burung-burung ini sangat bervariasi, disesuaikan dengan jenis makanan yang mereka makan. Dari paruh yang kuat untuk memecahkan biji hingga paruh yang panjang dan tipis untuk menghisap nektar, setiap spesies finch memiliki adaptasi unik. Darwin bertanya-tanya, mengapa burung finch yang berasal dari nenek moyang yang sama bisa memiliki bentuk paruh yang begitu berbeda? Jawabannya, menurut Darwin, adalah seleksi alam. Burung-burung finch dengan bentuk paruh yang paling sesuai dengan lingkungan mereka lebih mungkin bertahan hidup dan berkembang biak, sehingga ciri-ciri paruh tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Setelah bertahun-tahun berlayar dan mengumpulkan data, Charles Darwin kembali ke Inggris. Ia membawa pulang ribuan spesimen dan catatan yang penuh dengan pertanyaan. Di ruang kerjanya, Darwin mulai menganalisis temuan-temuannya dengan seksama. Ia membandingkan spesies-spesies yang berbeda, mencari pola dan hubungan di antara mereka. Salah satu temuan yang paling menarik adalah variasi burung finch di Kepulauan Galapagos. Darwin menyadari bahwa bentuk paruh burung-burung ini sangat bervariasi, disesuaikan dengan jenis makanan yang mereka makan. Dari pengamatan ini, Darwin mulai merumuskan ide tentang seleksi alam, individu yang memiliki sifat yang menguntungkan lebih mungkin bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya. Dengan kata lain, spesies berevolusi seiring waktu melalui proses seleksi alam. Namun, Darwin ragu-ragu untuk mempublikasikan teorinya. Ia khawatir akan reaksi keras dari masyarakat dan gereja yang sangat religius pada saat itu. Teori evolusi bertentangan dengan pandangan yang umum diyakini bahwa spesies diciptakan secara terpisah dan tidak berubah. Setelah bertahun-tahun bergumul dengan ide-ide revolusionernya, Charles Darwin akhirnya memutuskan untuk mempublikasikan karyanya. Pada tahun 1859, buku On the Origin of Species terbit dan segera menghebohkan dunia ilmiah dan masyarakat umum. Dalam buku ini, Darwin menyajikan bukti-bukti kuat yang mendukung teori evolusinya melalui seleksi alam. Publik menyambut buku ini dengan reaksi yang beragam. Para ilmuwan dan pemikir bebas menyambutnya dengan antusias, melihatnya sebagai terobosan besar dalam pemahaman kita tentang kehidupan. Namun, banyak pihak, terutama kalangan agama, menentang keras teori Darwin. Mereka menganggap teori evolusi sebagai ancaman terhadap keyakinan mereka tentang penciptaan. Teori evolusi Darwin memicu perdebatan sengit yang berdampak luas. Perdebatan ini tidak hanya terbatas pada lingkup ilmiah, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan agama. Teori Darwin menantang pandangan yang sudah mapan tentang asal-usul kehidupan dan tempat manusia di alam semesta. Setelah kematiannya, teori evolusi Darwin terus berkembang dan menjadi dasar bagi banyak penemuan ilmiah. Penemuan DNA, misalnya, memberikan bukti kuat tentang hubungan kekerabatan antara semua makhluk hidup. Teori evolusi juga telah membantu kita memahami munculnya penyakit menular, pengembangan obat-obatan baru, dan bahkan asal-usul kehidupan di bumi. Warisan Charles Darwin tidak hanya terbatas pada bidang ilmu pengetahuan.
Teori evolusinya juga telah memengaruhi filsafat, agama, dan cara kita memandang diri kita sendiri sebagai manusia. Meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, teori evolusi tetap menjadi salah satu ide paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran manusia. Meskipun Charles Darwin sering dianggap sebagai bapak teori evolusi, ia sebenarnya tidak sendirian dalam perjalanan intelektualnya. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis muda dari Inggris, secara independen mengembangkan teori evolusi yang sangat mirip dengan Darwin. Keduanya, tanpa saling mengetahui, sampai pada kesimpulan yang sama tentang mekanisme seleksi alam. Ketika Darwin menerima surat dari Wallace yang berisi gagasan tentang evolusi, ia terkejut sekaligus merasa tertantang. Namun, alih-alih merasa iri atau cemburu, Darwin memilih untuk bekerja sama dengan Wallace. Mereka sepakat untuk mempresentasikan makalah bersama di hadapan Linnean Society pada tahun 1858. Meskipun Wallace adalah orang yang pertama kali mengirimkan gagasannya, Darwin, yang telah mengumpulkan data dan bukti yang lebih lengkap, akhirnya lebih dikenal publik. Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace, meskipun sama-sama mencapai kesimpulan yang serupa tentang evolusi, memiliki latar belakang dan pendekatan yang berbeda. Darwin, dengan latar belakang keluarga kaya, memiliki akses ke sumber daya yang lebih baik dan dapat fokus sepenuhnya pada penelitiannya. Sementara itu, Wallace, yang berasal dari keluarga sederhana, harus bekerja sambil melakukan penelitian. Perbedaan ini tercermin dalam cara mereka menyajikan teori evolusi. Darwin lebih menekankan pada mekanisme seleksi alam dan perubahan bertahap dalam populasi. Sedangkan Wallace, selain seleksi alam, juga menaruh perhatian pada faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi evolusi. Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan, keduanya sama-sama memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi perkembangan teori evolusi. Persaingan antara Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace seringkali dilebih-lebihkan. Sebenarnya, hubungan antara keduanya lebih bersifat kolaboratif daripada kompetitif. Keduanya saling menghormati dan mengakui kontribusi masing-masing. Meskipun mereka memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa hal, mereka sepakat bahwa teori evolusi adalah sebuah kebenaran yang harus dibagikan kepada dunia. Kisah persaingan dan kolaborasi antara Darwin dan Wallace mengajarkan kita bahwa dalam dunia ilmu pengetahuan, persaingan sehat dapat mendorong inovasi. Namun, kolaborasi dan saling berbagi pengetahuan juga sangat penting untuk mencapai kemajuan yang lebih besar. Kisah persaingan dan kolaborasi antara Darwin dan Wallace mengajarkan kita bahwa dalam dunia ilmu pengetahuan, persaingan sehat dapat mendorong inovasi. Namun, kolaborasi dan saling berbagi pengetahuan juga sangat penting untuk mencapai kemajuan yang lebih besar. Surat-menyurat Darwin dan Wallace, jendela ke dunia pemikiran evolusi. Surat-menyurat antara Darwin dan Wallace merupakan salah satu episode paling menarik dalam sejarah ilmu pengetahuan. Kedua naturalis ini, tanpa saling mengetahui, secara independen mengembangkan teori evolusi melalui seleksi alam. Berikut adalah beberapa poin penting dari pertukaran surat mereka. Penemuan teori yang sama, Wallace, setelah melakukan penelitian di Nusantara, menulis surat kepada Darwin pada tahun 1858. Dalam suratnya, Wallace menguraikan gagasannya tentang seleksi alam yang sangat mirip dengan yang telah dikembangkan oleh Darwin selama bertahun-tahun. Reaksi Darwin terkejut dan merasa tertantang ketika menerima surat dari Wallace. Ia menyadari bahwa gagasannya yang telah dipikirkannya selama bertahun-tahun ternyata juga terlintas di benak orang lain. Keputusan untuk mempublikasikan bersama, setelah berdiskusi dengan teman-temannya, termasuk Charles Lyell dan Joseph Walker, Darwin memutuskan untuk mempublikasikan makalah bersama dengan Wallace. Mereka sepakat untuk membacakan makalah mereka secara bersama-sama di hadapan Linnean Society pada tahun 1858. Prioritas Darwin, meskipun Wallace adalah orang yang pertama kali mengirimkan gagasannya, Darwin, yang telah mengumpulkan data dan bukti yang lebih lengkap, akhirnya lebih dikenal publik sebagai bapak teori evolusi. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh publikasi buku, On the Origin of Species, yang ditulis oleh Darwin pada tahun 1859. Dampak surat-menyurat terhadap perkembangan teori evolusi. Percepatan publikasi, surat-menyurat antara Darwin dan Wallace memaksa Darwin untuk mempercepat publikasi teorinya. Jika tidak, Wallace mungkin akan dianggap sebagai orang pertama yang menemukan teori evolusi melalui seleksi alam.
Validasi teori, fakta bahwa dua ilmuwan yang bekerja secara independen sampai pada kesimpulan yang sama memperkuat validitas teori evolusi. Hal ini menunjukkan bahwa teori evolusi bukanlah sekadar spekulasi, melainkan sebuah kesimpulan yang didasarkan pada bukti-bukti empiris. Kolaborasi dalam ilmu pengetahuan, surat-menyurat antara Darwin dan Wallace menjadi contoh yang baik tentang bagaimana kolaborasi dalam ilmu pengetahuan dapat mempercepat kemajuan. Meskipun mereka bersaing untuk menjadi yang pertama mempublikasikan teorinya, keduanya tetap saling menghormati dan bekerja sama untuk memajukan pemahaman kita tentang alam. Perdebatan yang sehat, persaingan antara Darwin dan Wallace memicu perdebatan yang sehat di kalangan ilmuwan, yang pada akhirnya mendorong perkembangan teori evolusi. Kesimpulan. Surat-menyurat antara Darwin dan Wallace merupakan momen penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Pertukaran ide antara kedua ilmuwan ini tidak hanya mempercepat penerimaan teori evolusi, tetapi juga menunjukkan pentingnya kolaborasi dan persaingan sehat dalam memajukan ilmu pengetahuan. Kisah mereka menginspirasi generasi ilmuwan berikutnya untuk terus mencari kebenaran dan berbagi penemuan mereka dengan dunia. Meskipun Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace sama-sama mengembangkan teori evolusi melalui seleksi alam, terdapat beberapa perbedaan halus dalam penekanan dan fokus penelitian mereka. Fokus pada seleksi individu versus seleksi kelompok. Darwin lebih menekankan pada persaingan antar individu dalam satu spesies untuk mendapatkan sumber daya dan reproduksi. Ia melihat seleksi alam sebagai proses yang bekerja pada tingkat individu. Wallace, selain seleksi individu, Wallace juga mempertimbangkan peran seleksi kelompok dalam evolusi. Ia berpendapat bahwa kelompok-kelompok individu yang memiliki sifat-sifat yang menguntungkan lebih mungkin bertahan hidup dan berkembang biak. Peran lingkungan. Darwin menekankan pentingnya variasi individu dalam populasi sebagai bahan baku untuk seleksi alam. Ia melihat lingkungan sebagai faktor yang memilih variasi mana yang akan bertahan. Wallace lebih menekankan pada pengaruh langsung lingkungan terhadap evolusi. Ia berpendapat bahwa lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada organisme secara langsung, dan bukan hanya melalui seleksi alam. Penyebab variasi. Darwin lebih fokus pada variasi acak yang terjadi dalam populasi sebagai hasil dari mutasi dan rekombinasi genetik. Wallace juga mengakui peran mutasi, namun ia lebih tertarik pada pengaruh lingkungan dalam menciptakan variasi. Ia berpendapat bahwa lingkungan dapat menginduksi perubahan pada organisme yang kemudian diwariskan kepada keturunannya. Mekanisme warisan. Darwin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang mekanisme warisan sifat. Ia mengadopsi teori pangenesis, yang kemudian terbukti salah. Wallace juga tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang genetika, namun ia lebih terbuka terhadap ide-ide baru tentang warisan sifat. Perbedaan-perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu signifikan dan keduanya pada dasarnya sepakat tentang mekanisme utama evolusi, yaitu seleksi alam. Perbedaan penekanan ini lebih mencerminkan perbedaan dalam latar belakang dan minat penelitian mereka. Penting untuk diingat, meskipun ada perbedaan halus dalam penekanan, baik Darwin maupun Wallace sama-sama memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan teori evolusi. Keduanya merupakan tokoh kunci dalam revolusi ilmiah abad ke-19. Ringkasnya, perbedaan utama antara teori evolusi Darwin dan Wallace terletak pada fokus seleksi, individu versus kelompok. Peran lingkungan, langsung versus tidak langsung. Penyebab variasi, acak versus diinduksi lingkungan. Mekanisme warisan, pangenesis versus ide yang lebih terbuka. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin telah menjadi landasan bagi pemahaman kita tentang kehidupan di bumi. Namun, perjalanan ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti. Setelah kematian Darwin pada tahun 1882, teori evolusinya terus berkembang dan diperkaya oleh penemuan-penemuan baru. Salah satu perkembangan paling signifikan setelah Darwin adalah penemuan struktur DNA pada pertengahan abad ke-20. Penemuan ini memberikan penjelasan mekanistik tentang bagaimana sifat-sifat diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan ditemukannya gen sebagai unit dasar pewarisan sifat, para ilmuwan dapat memahami bagaimana variasi genetik muncul dan bagaimana seleksi alam bekerja pada tingkat molekuler. Pada abad ke-20, para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, seperti genetika,
paleontologi, dan sistematika, menyatukan pemahaman mereka tentang evolusi. Hasilnya adalah apa yang kita kenal sebagai sintesis evolusi modern. Sintesis ini mengintegrasikan teori Darwin dengan genetika Mendel dan memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami proses evolusi.